Halo, nama gue Alia Safira, biasa dipanggil Alis karena alianya banyak. Gue jurusan Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sistem informasi itu banyak disalah artiin sama banyak orang sih. Kayak itu tuh sebenarnya penerapan teknologi informasi untuk penyelesaian di perusahaan gitu. Jadi kita tuh menggabungkan antara teknologi informasi, terus manajemen sama bisnis. Itu sih overall. Ekonominya banyak banget dan mulai semester 3 itu udah mulai masuk pelajaran yang berbau ekonomi bisnis gitu. Sementara semester 1-2-nya masih yang berbau IT gitu. Gak banyak yang tahu. Kayak SI itu jurusan yang baru ada di UI sendiri, baru ada tahun 2007. Dan kalau pandangan orang itu SI itu karena dia fakultas ilmu komputer pasti takut ngoding sih. Orang-orang tuh yang masuk Fasilkom tuh awalnya rata-rata takut ngoding. Dan orang-orang tuh nggak tahu kalau SI itu ngodingnya tuh untuk penerapan ke solusi perusahaan, dan jadi nggak terlalu banyak ngodingnya gitu. Misal kayak kita butuh aplikasi yang bisa mengintegrasikan data antara ini sama ini gitu misal. Dan kalau kita di sistem informasi kan kita belajar tentang sistem tuh. Nanti salah satu prospek kerjanya tuh ada yang namanya sistem analis kan. Nah sistem analis itu melihat gitu apa sih yang dibutuhin perusahaan ini sebenarnya, nggak cuman dari segi customer gitu, tapi dari segi seller gitu, supplier dan lain-lain gitu. Dosen di SI ada yang lucu banget. Lucu banget itu ada yang bikin YouTube gitu lah pokoknya. Cari aja. Terus ada yang nilainya rata-rata banyak yang objektif gitu. Jadi dosennya rata-rata sama ilmu komputer. Karena kalau yang materi gabungan ya dosennya juga bareng gitu. Kita belajarnya juga bareng sama anak ilmu komputer. Cuman rata-rata mereka itu objektif. Jadi yang emang jago ya nilainya bagus, yang emang nggak bisa ya berarti harus bertahan sendiri gitu. Dan dikit banget yang subjektif gitu sih. Ada beberapa dosen muda dan rata-rata yang dosennya muda itu ngajar programming gitu. Karena kalau programming kan belum yang terlalu peminatan banget kan, kayak cyber security gitu. Nah itu dosen muda banyak yang ambil di situ. Dosen muda itu lebih cheerful kalau ngajar. Terus mereka juga mereka lagi proses merintis karir kan ya. Nah dari proses perintisan karir itu lebih bukan mudah dinego sih, lebih kayak mereka lebih mudah diajak ngomong. Terus kayak kalau minta belajar privat gitu di ruangannya juga lebih gampang. Tapi kalau dosen yang rada tua rada susah di approach gitu sih. Karena kita cuma 2 jurusan, ilmu komputer dan sistem informasi, kita banyak nyampur sama anak ilmu komputer. Jadi kayak untuk pertemanannya juga, kita tuh kekeluarganya tinggi banget. Jadi kita tuh nggak ingin meninggalkan teman sendiri gitu. Jadi kalau ada yang kesusahan ngoding, rata-rata pasti bakal dibantuin gitu sama temennya. Terus kan kita juga udah ngelewatin ospek selama 3 bulan. Nah 3 bulannya itu benar-benar meningkatkan pertemanan satu angkatan kita, nggak cuma per jurusan gitu. Oke, first of all, buat kalian yang takut ngoding, jangan takut ngoding. Karena aku pun awalnya nggak ngerti ngoding samsek, nggak bisa ngoding, takut ngoding. Terus mulai masuk ke Fasilkom itu diajarin benar-benar dari nyalain komputer. Itu beneran sih. Terus bakal belajar apa? Ngoding yang pasti. 2 bahasa, Python sama Java. Terus bakal belajar matematika dasar, kalkulus, ada matematika diskret. Terus ada, kalau lanjut lagi itu bakal ada basis data, sistem operasi, jaringan komunikasi data. Itu buat yang matkul yang barengan sama ilmu komputernya. Tapi kalau buat yang khusus sistem informasi, nanti ada administrasi bisnis. Terus ada prinsip-prinsip sistem informasi, itu benar-benar yang perkenalan pertama gitu ke sistem informasi itu apa. Terus ada prinsip manajemen, gimana manajer itu behave di kantornya gitu. Terus ada juga belajar akuntansi, jadi benar-benar gabungan sama ekonomi bisnis gitu. Satu lagi, belajar tentang web development. Jadi perancangan web itu sangat penting untuk dunia sekarang gitu, karena itu bisa diaplikasiin kemana aja gitu. Ada, salah satunya ada komunikasi bisnis dan teknis, terus nanti ada e-commerce, manajemen infrastruktur TI, itu peminatannya di SI gitu. Gue paling bisa matkul SI sih, yang benar-benar yang administrasi bisnis gitu. Alhamdulillah nilai gue, ya gue happy dengan nilai gue. Terus kalau gue suka dengan bikin web, itu gue suka. Terus gue suka matematika diskret, itu walaupun abstrak tapi seru. Aljabar linear. Gue nggak suka banget dan gue nggak bisa banget itu. Satu lagi nih, ada yang namanya struktur data algoritma.
entah kenapa itu matkul yang lumayan susah gitu di Fasilkom itu. Jadi itu tuh di semester 3 dan itu tuh cukup berat untuk mereka yang nggak terlalu bisa ngoding karena itu benar-benar mengupas gimana sistematika ngoding itu gitu. Terus ada bahas tentang graph tree, binary search tree dan semua itu tuh susah. Nah itu tuh matkul yang teman-temanku beberapa ada yang ngulang gitu dan kita yang tidak ngulang sebisa mungkin bantu mereka gitu walaupun tidak terlibat secara langsung gitu. Seru banget karena kan administrasi bisnis itu bikin bisnis proposal ya. Itu tuh jadi kalian bakal ngerti tentang bisnis model canvas. Itu tuh salah satu langkah untuk membuat disrupsi milenial untuk masa depan. Jadi kayak semuanya itu bisa dibikin teknologi kan sekarang. Dengan kalian ngerti cara bikin bisnis proposal, itu kalian juga bisa ikut lomba macam-macam. Terus kayak kalian bisa berkontribusi untuk Indonesia dengan di era teknologi yang baru. Nggak mentah, maksudnya nggak kayak ilmu ekonomi beneran gitu, tapi yang disambung sakut pautkan dengan sistem di perusahaan dan teknologi. Ketemu teman-teman baru, terus kayak dapat ilmu baru yang sebelumnya tuh nggak pernah tahu sama sekali. Kayak soalnya dulu kan ranah gue tuh nggak teknologi banget lah. Gue tuh dulu sebenarnya pengen teknik industri, tapi karena gue ngincer SNM, terus teknik industri gue itu kedepak nilai gue kurang, jadinya gue coba cari-cari jurusan lain yang tidak ada fisikanya, tidak ada biologinya, karena gue sukanya kimia sama matematika. Akhirnya gue ketemu sistem informasi dan hal yang paling gue seneng di SI itu ketika gue masuk dan ternyata gue rasa ini jurusan yang tepat buat gue. Fisika ada, fisika dasar itu matkul wajib rumpun saintek, tapi cuma 1 semester aja dan alhamdulillah sudah terlewatkan gitu. Tidak menyenangkan itu ketika mata kuliah PPW, perancangan dan pengembangan web. Itu tuh setiap minggu ada lab dan labnya itu susah banget. Jadi kita sampai jam 4 pagi di Fasilkom dan itu tuh rata-rata ada setengah angkatan gitu masih di sini karena benar-benar untuk ngerjainnya itu butuh bantuan temen gitu. Kalau sendirian bakal stres, ibaratnya gitu sih. Tahap dari perancangan web itu kan kita pakai namanya Django Framework buat kalian yang ngerti. Jadi awalnya itu dari ngoding secara lokal dulu. Dari kita lihat di laptop kita sendiri, tujuannya adalah di-deploy ke sebuah domain supaya orang bisa akses domain itu dan bisa lihat hasil yang kita buat. Proses mendeploynya itu yang lumayan susah dan itu butuh banyak hal yang di set gitu, buat di coding itu susah gitu. Apalagi kita juga harus merancang webnya supaya itu responsif. Responsif itu berarti bisa dilihat dalam laptop itu bagus, di HP bagus, di tablet bagus gitu. Nah itu prosesnya yang butuh tahap macam-macam gitu. Dan kita juga bermain-main di basis data. Jadi kayak misal user yang buka web kita memasukkan suatu data dan itu tuh tersimpan di Django gitu. Jadi gue dulu SNMPTN dari SMA 78. Nah gue itu ya udah gue belajar ya 3 tahun. Tujuan gue sebenarnya bukan SNM sih, tapi ya gue berusaha sebisa mungkin nilai gue naik. Dan ketika gue mau masukin teknik industri, ada 2 orang yang di atas gue dan gue kan gak mungkin lagi tuh. Akhirnya ya udah gue cari-cari buku BKU itu, gue buka satu-satu. Yang kayak gue bilang tadi, gue nggak pengen ada fisika, nggak pengen ada biologi. Nah terus gue celing tiba-tiba nongol nih sistem informasi, apaan nih gitu kan. Dan itu tuh prospek kerjanya banyak banget. Ada jadi sistem analis, ada bisnis analis, tapi dia ngoding gitu kan. Tapi nah karena dia ngoding itu gue sebenarnya nggak bisa ngoding. Tapi setelah dikasih tahu kalau ngoding itu diajarin dari awal dan yang paling penting itu cuma punya skill problem solving dan analytical yang tinggi, gue percaya gue bisa. Iya. Dan gue coba, ya udah gue masukin sistem informasi jadi pilihan pertama, alhamdulillah dapet gitu. Rata-rata lulusan SI bisa kerja sama halnya dengan lulusan ilmu komputer, yaitu jadi software engineer, quality assurance engineer dan lain-lain itu bisa karena kita sama-sama belajar ngoding. Bedanya kita tambahan belajar itu tentang bisnis. Nah kalau misalkan ada mata kuliah ilkom yang mau diambil sama anak SI itu bisa, asal SKS yang mereka punya tuh berlebih gitu. Nah begitu juga sebaliknya anak ilkom kalau mau ngambil matkul SI juga bisa. Nah terus lebihnya lagi di SI itu bisa tentang sistem analis gitu. Terus data analis, data engineer, terus
pokoknya yang berbau dengan sistem itu semua anak sih bisa. Nah selain itu karena kita belajar teknologi banget, kita juga bisa nih kalau mau loncat karir ke marketing gitu juga bisa, social media admin bisa. Terus karena kita belajar basis data dan tentang sistem operasi, kita juga bisa jadi operation analyst. Rata-rata software engineer banyak, terus banyak yang jadi business analyst, business developer, business intelligence yang berbau bisnis dan teknologi. Bisa ngoding terus gue ngerti tentang bisnis dan gimana kalau di perusahaan tuh approach orang gitu juga gue belajar karena ada manajemennya. Terus gue bisa bikin web, terus gue bisa ngoding bisnis menggunakan SAP ERP system, mohon dicari di Google. Terus gue ngerti tentang akuntansi. Terus gue juga ngerti tentang jaringan komunikasi data, terus sistem operasi di komputer gue juga ngerti. Banyak, keren. Mereka nggak belajar bisnis sama sekali. Mereka benar-benar software, mereka benar-benar belajar tentang gimana ngodingnya rapi. Dan tujuan utama mereka tuh emang tentang ngoding rata-rata. Terus develop aplikasi gitu. Nanti kalau semester 6, kalau ilmu komputer ada pengembangan perangkat lunak, itu develop aplikasi. Kalau kita ada namanya proyek pengembangan sistem informasi. Nah itu beda tipis. Bedanya kalau mereka cuma ngoding, kalau kita ada urus dokumen dan lain-lain, cari sponsor dan lain-lain gitu. Ada peminatannya, cuman defaultnya kalau yang emang gak ngarah ke ngoding gak bisa. Iya benar banget. Jadi kalau kita tuh organization skillnya jauh lebih tinggi daripada anak ilmu komputer, karena mereka tuh rata-rata back end developer gitu kan, yang literally belajar di belakang layar gitu. Kalau kita yang di depannya, yang ketemu klien, ibaratnya kayak gitu kalau di organisasi. Yang masih bingungnya nih, misal kalian bingung karena aduh nggak bisa ngoding, bisa, pasti bisa, karena gue nggak bisa dan sekarang gue bisa. Yang lu butuhin lagi-lagi cuma problem solving skill sama analytical skill. Terus buat kalian yang takut pertemanan di Fasilkom itu jahat, enggak. Kita tuh benar-benar bantu temen, karena kita nggak pengen ada yang sampai drop out. Karena tingkat drop out UI paling tinggi ada di Fasilkom, 1% lebih. Jadi kalau ada 100 orang, pasti ada 1 orang yang drop out. Ibaratnya kayak gitu. Dan itu untuk sampai nggak kayak gitu, itu tuh benar-benar butuh teman yang supporting banget, dan kita nggak bisa belajar sendiri, pasti belajar sama teman. Jadi kalian jangan takut gitu. Waduh. Mau tahu nggak? Itu di situ ada meja, namanya meja wibu. Sumpah. Itu namanya meja wibu. Yang duduk di situ hanya wibu. Oh iya. Iya. Mereka belajar, mereka makan, mereka ngapain semuanya di situ. Dan kalau stigma bahwa Fasilkom banyak wibu itu benar. Itu tidak bisa dibantah dan gue pun tidak membantah. Tapi gue bukan wibu. Bukan wibu. Jadi di Fasilkom ada grup wibu. Itu tuh 90 orang lebih ya kalau nggak salah. Terus isinya asdos. Karena emang mereka pinter gitu. Kan rata-rata, ini gue tidak menggeneralisir, cuman banyak wibu yang rata-rata introvert. Nah karena introvert itu mereka enjoy dengan dunianya sendiri, sehingga mereka banyak mengeksplor dunia itu sendiri juga. Dan karena mereka punya kepo yang tinggi, jadi ketika diaplikasikan ke dunia akademis, mereka juga berkembang banget gitu, dan emang pinter banget gitu. Oh ya, yang terkenal dari Fasilkom itu gedungnya bundar, dan sekarang udah punya gedung baru deket MIPA, dan kita dimarahin sama MIPA karena anak-anak kita makan kantin mereka. Kantinnya jadi penuh banget gitu. Terus satu lagi sih, di Fasilkom ada Yoshinoya, terus ada sate sepiring 10.000. Murah banget dan enak banget. Udah sih itu doang. Yay.